Kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal kehendak Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami anugerah kasihnya. Apalagi kalau kita memperkatakan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan pengertian akan firman Tuhan, dan jiwa kita akan sehat, karena mental, pikiran, perasaan, dan kehendak kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan, dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Efesus 4 ayat 21 sampai dengan 24. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Untuk memahami manusia roh yang bertumbuh, kita tinggal melihat akan bayi yang bertumbuh besar dan bertambah dewasa. Seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-20, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Kita bisa mengerti akan pekerjaan Tuhan dan kita bisa mengenal akan karakter Tuhan. Dari pola kerja ciptaannya, kita bisa mengerti akan isi hati dari penciptanya. Sehingga kalau kita ingin mengetahui tentang manusia rohani, manusia batinia, maka kita tinggal melihat pertumbuhan manusia dari bayi, anak-anak, remaja, dan dewasa. Dengan melihat akan perbandingan bayi yang bertumbuh, lalu membutuhkan apa saja, kemudian apa yang terjadi ketika dia bertumbuh sebagai anak-anak, apa yang dilakukan, kebergantungannya dia, kemampuan apa yang bisa dilakukan. Kemudian ketika dia bertumbuh remaja, apa saja yang dihadapi, kesulitan yang dihadapi, kemudian lingkungan seperti apa yang mempengaruhi dia. Kemudian setelah dia dewasa, semua benih yang dia terima bertumbuh dan dia sudah memiliki kemampuan untuk mengolah, mengelola akan semua yang dia terima, untuk kemudian dia membuat pertimbangan dan mengambil keputusan. Maka itulah yang akan berdampak kepada dirinya. Saudara, untuk memahami sesuatu yang rohani, kita tinggal melihat akan pola kerja segala sesuatu ciptaan di sekitar kita, termasuk kita sendiri, manusia atau tubuh manusia. Pola kerja di dalam tubuh manusia menggambarkan akan pola pikir Tuhan. Seorang bayi sangat bergantung kepada orang tuanya. Demikian juga bayi rohani, orang-orang yang mengalami kelahiran baru, dia masih bergantung kepada orang-orang sekitarnya. Dia masih sangat membutuhkan bantuan asupan untuk dia bertumbuh. Dia belum bisa mencari kebenaran untuk dirinya sendiri. Itu seperti burung yang barusan ditetaskan, maka induk burung ini akan mencari makanan, kemudian menaruhnya di dalam mulut bayi-bayi burung ini, yaitu anaknya. Maka ketika setiap hari bayi-bayi ini terima makanan dari mulut induknya, badannya semakin hari semakin tumbuh besar dan kuat. Seperti itulah manusia rohani. Dia harus mendapatkan asupan, dia belum bisa mencari Tuhan sendiri. Dia membutuhkan akan lingkungan yang membuat dia bergairah untuk memuji Tuhan. Dia membutuhkan akan lingkungan yang membuat jiwanya nyaman. Sementara dia juga mulai belajar mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan mendengarkan tuntunan Tuhan Roh Kudus. Kemudian ketika anak ini bertumbuh besar, maka dia akan mulai sekolah. Dia akan mulai masuk PAUD, pendidikan anak usia dini, kemudian dia masuki TK, kemudian dia belajar di SD, kemudian dia belajar di SMP dan seterusnya.
Demikian juga dengan manusia batinia. Dia bukan hanya menerima asupan kebenaran dan tuntunan Tuhan Roh Kudus, dia bukan hanya bertumbuh di sekitar orang-orang yang mengasihi Tuhan, tetapi dia juga harus mulai belajar sendiri. Seorang anak kecil tadinya makan dia disuapi. Kemudian sejalan dengan bertambahnya umur, dia akan mulai belajar untuk makan sendiri walaupun masih belepotan. Tetapi bertambah umur, bertambah besar, dia akan mulai bisa mengambil makanan dan makan dengan rapi tanpa kotor. Dan berikutnya ketika bertambah besar, dia akan mulai bisa memilih akan makanan yang baik untuk hidupnya. Demikian juga manusia rohani. Manusia rohani harus bertumbuh. Yang tadinya dia hanya menerima akan asupan makanan, dia mulai belajar firman Tuhan. Dia mulai belajar asas-asas pokok dari manusia rohani untuk mengenal akan penciptanya, mengenal akan anak Allah Yesus Kristus Tuhan dan Bapanya. Dia akan belajar dari orang lain, dia akan belajar sendiri. Itu sama seperti seorang anak yang mulai belajar makan. Lalu kemudian ketika dia mulai bertambah besar, dia akan mulai belajar kehidupan. Dalam pendidikan dasar, pendidikan SD, akan dipisahkan SD yang kecil dan SD yang besar. SD yang kecil adalah kelas 3 ke bawah. SD yang besar adalah kelas 4 sampai yang ke-6. Mereka mengalami akan perubahan perilaku. Mereka mulai diajar untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Mereka akan diajar untuk melakukan tugas tahap demi tahap. Seperti itulah yang terjadi dengan manusia rohani. Gereja dan keluarga memiliki tugas untuk mendampingi orang yang lahir baru supaya dia mulai bertumbuh dan mulai mengenal siapa dirinya di dalam Tuhan, apa tujuan hidupnya, dan bagaimana menghadapi hidup. Seperti pengelompokan kelas besar SD kelas 4 sampai yang ke-6, maka mereka mulai diajarkan untuk melihat, menerima, menganalisa, dan mengolah, kemudian menyimpulkan. Dengan belajar proses ini, maka ketika dia bertumbuh tambah besar menjadi anak SMP, kemudian SMA atau SMK, bahkan kemudian mahasiswa, dia akan mulai terbiasa untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri, untuk mulai belajar mendengarkan, menerima, menimbang, kemudian memutuskan yang berdampak kepada dirinya dan hidupnya sendiri. Demikian juga manusia rohani. Manusia rohani belajar mencari firman, memuji Tuhan, berdoa, melakukan firman, mengampuni orang, juga belajar melayani orang lain dari waktu ke waktu, sehingga sejalan dengan itu dia akan mulai mengenal siapa Tuhan itu, siapa Yesus Kristus itu, siapa Bapa itu, siapa Tuhan Roh Kudus itu, juga mulai mengenal keluarganya, mulai mengenal akan teman-teman gerejanya. Dia mengerti untuk apa dia dilahirkan. Tuhan mengasihi dia dan menetapkan satu tujuan hidup yang indah di dalam dirinya. Dan itu didapat dari keluarganya dan dari gereja. Gereja dan keluarga, ayah dan ibu memiliki tanggung jawab besar untuk membekali anak-anak untuk mengetahui siapa dirinya, apa tujuan hidupnya, dan bagaimana mencapai tujuan hidupnya dan mendapatkan kehidupan yang mulia. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang tidak mendapatkan akan pendidikan, pendampingan yang dibutuhkan sehingga dia bertumbuh dewasa? Maka anak-anak ini walaupun secara umur bertambah, tetapi secara jiwa dan mentalnya tidak bertambah dewasa. Dia tetap merepotkan orang lain, dia tetap bergantung kepada orang lain.
Demikian juga manusia batiniah yang tidak dewasa. Walaupun secara umur dia menjadi Kristen, pengikut Kristus sudah bertahun-tahun, tetapi kalau dia tidak mau bertumbuh, dia tidak mengalami pembaharuan dan perubahan kehidupan, maka dia tetap menjadi manusia batiniah yang bayi atau kekanak-kanakan. Dia akan bergantung kepada banyak orang untuk bertumbuh. Dia bahkan membebani atau merepotkan orang lain. Dia belum dewasa walaupun secara umur sudah bertambah tua, sehingga dia tidak bisa bertanggung jawab. Dia tidak mengetahui yang namanya tujuan hidup. Dia tidak bisa menjadi rekan kerja yang baik. Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Mari kita bertumbuh lebih dewasa. Mari jangan hanya mau menerima pengajaran yang ringan dan menyenangkan, tetapi mari kita terbuka terhadap pengajaran yang menempelak kita, yang mendorong kita, yang memaksa kita untuk semakin dewasa di dalam Tuhan. Mari terus bertumbuh, supaya rencana Tuhan yang utuh, yang sempurna bisa kita alami, bisa kita nikmati, dan kita bisa menjadi rekan kerja Tuhan di atas muka bumi ini untuk kemuliaan namanya. Orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati akan bertemu dengan Tuhan. Orang yang percaya, berharap, dan mengandalkan Tuhan setiap hari akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ia tidak akan menderita melewati masa kering. Ia akan tetap bertumbuh. Hatinya bersukacita dan hidupnya terus berbuah. Karena harapannya kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan hidupnya. Dia hidup penuh iman dan semangat. Dan dia akan tertawa tentang masa depannya. Dia akan terus berjalan bersama Tuhan. Semakin kuat, semakin semangat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, berikanlah kerelaan dan kesetiaan yang sama ketika Engkau melaksanakan tugas-Mu di dunia, supaya aku juga rela dan setia melakukan kehendak Bapa. Tuhan Roh Kudus penolongku, ajari aku semakin mengenal Tuhan Yesus dan mengenal Bapa surgawiku, supaya hidupku sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan, dan memuliakan nama-Mu. Bahwa aku berjalan mengikuti jejak-Mu ya Tuhan Yesus, Gembalaku yang baik. Ajari aku berjalan bersama Tuhan senantiasa. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat JKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.